Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini di sini saya akan berbagi tentang apa itu sel. Sel itu adalah perpotongan atau pertemuan antara kolom dengan baris di Excel. Di sini ya, di lembar kerja ada yang dinamakan dengan kolom, ada yang dinamakan dengan baris. Ini untuk kolom ya, kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E dan seterusnya. Ditandai dengan huruf A, B, C, D, E dan seterusnya. Kemudian untuk baris sendiri itu ditandai dengan angka. Angka 1 berarti ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya. Kemudian tadi dikatakan bahwasanya sel itu perpaduan atau pertemuan antara kolom dan sel, seperti ini ya maksudnya. Ini berarti sel C3 ya, antara kolom C dan baris ketiga ini dinamakan dengan sel. Nah, di sini muncul biasanya di name box C3. Kemudian saya pindahkan ke sini. Ini namanya sel ya. Ini namanya sel perpotongan antara kolom F dengan baris ke-6. Berarti F6 di sini pun muncul ya. Saya pindahkan ke sini. Ini berarti C8 muncul di ini. Itulah yang dinamakan dengan sel. Kemudian sel sendiri itu ada yang dinamakan dengan sel relatif. Artinya apabila datanya di copy dipindahkan ke tempat lain maka nilainya akan berubah. Beda dengan sel absolut. Sel absolut apabila kita kopikan, kita pindahkan ke tempat yang lain maka hasilnya akan tetap. Saya contohkan ya di sini. Saya kasih data. Misalnya datanya seperti ini ya. Saya akan jumlahkan sama dengan sel D4 ditambah sel E4 sama dengan hasilnya 3. Hasilnya 3. Saya kopikan rumus ini ke bawah. Saya cek ya untuk sel F4 ini. Nah, ini sel F4 ini ternyata ya berisi rumus tentang penjumlahan ya, D4 ditambah E4. Kemudian saya cek ke bawah untuk yang ini. Nah, ini ya yang tadi saya rumusnya kopikan ke bawah, ternyata yang tadinya D4 ditambah E4 berubah menjadi D5 tambah E5. Kemudian saya coba ke bawah kembali. Untuk yang ini sama berubah ya secara berurutan. D6 ditambah E6. Inilah yang dinamakan dengan sel relatif. Ketika di copy dipindahkan, nah, selnya akan berubah atau nilainya pun juga sama akan berubah. Kemudian saya akan contohkan yang dinamakan dengan sel absolut, yaitu sel yang ketika kita kopikan kemanapun hasilnya akan tetap. Bukan ya. Ini saya kasih tanda dolar, tekan F4 pada keyboard, kemudian yang juga saya kasih tanda dolar, kemudian saya enter. Saya kopikan kembali untuk rumus yang ini. Saya tarik ke bawah. Nah, di sini ya 2 ditambah 4 kok hasilnya 3. Kemudian 4 ditambah 6 kok hasilnya 3. Saya cek di sini ya. Ternyata di sini meskipun saya tarikan copy ke bawah, saya tarik rumus tetap ya. Tetap karena tadi dikunci oleh tanda dolar atau F4 tadi. Sehingga rumusnya tetap D4 ditambah dengan E4. Kemudian saya tekan yang bawah ini sama ya. Ini juga sama penjumlahan D4 dengan E4. Inilah yang dinamakan dengan absolut atau selnya terkunci. Di sini ada sebuah data ya, di mana untuk data diskon ini akan saya kalikan ya sama dengan jumlah harga yang berada pada sel G6 ini dikali dengan data di sel D3. Kemudian saya enter. Setelah seperti ini saya kopikan rumus ke bawah ya dengan cara menggeser tanda panah seperti ini ya, tanda panah hitam. Kemudian saya geser ke bawah. Nah, di sini terjadi ya beberapa error. Mari kita cek ya di mana letak errornya. Saya klik 2 kali. Nah, di sini ternyata ya D7 ini sudah benar ya untuk data pertama. Kemudian data keduanya di sini bergeser ke bawah ya menjadi kosong, yang tadinya di data D3 ini bergeser menjadi
di D4 ini kosong ya, sehingga rumusnya terjadi error karena di sini tidak ada nilainya. Kemudian saya cekkan ya ke bawahnya kembali. Nah, di sini untuk data yang pertamanya benar ya, berada di G8. Untuk data yang keduanya, nah di sini terjadi error karena nilai angka dikalikan dengan teks nama barang sehingga terjadi error. Kemudian saya cekkan kembali ke bawah, yang paling bawah saya cekkan. Nah, di sini pun sama ya, untuk data yang pertamanya benar berada di G12, untuk data yang keduanya yaitu di D9. D9 ini berisikan dengan teks ya, sehingga terjadi error ketika ya angka dikalikan dengan teks, maka akan terjadi error. Inilah yang dinamakan dengan sel relatif. Sel relatif itu ketika digeser ya atau dikopikan, dipindahkan akan berubah selnya maupun nilainya. Kemudian di sini saya akan coba ya yang berada di D3 ini agar tetap ya dengan cara mengunci ya, yang disebut dengan sel absolut. Saya hapus kembali rumusnya ya, sama dengan data yang berada pada G6 ini dikali dengan data yang berada pada sel D3. D3 ini akan saya kunci ya menjadi absolut dengan cara klikan di depan D ini dikasih dengan tanda dolar ataupun bisa dengan huruf atau dengan F4 pada keyboard ya. Saya kasih dolar sehingga datanya terkunci. Kemudian saya enter. Kemudian ya saya kopikan rumusnya ke bawah dengan cara menggeser ya ke bawah. Nah, seperti ini. Saya cek kembali ya untuk di data yang kedua ini. Saya cek. Nah, di sini G7 ya dikalikan dengan data yang kedua yaitu D3 sehingga terjadi perkalian. Itu ya karena acuannya berada di D3 yaitu 15%. Kemudian saya cekkan kembali data yang di bawahnya. Di sini pun sudah benar ya karena di data di sel G8 ini dikali dengan D3 ini sebagai acuan. Saya cekkan kembali ke bawah. Sama ya, ini sudah benar berada di G9 dikali dengan D3 sebagai acuan. Sama sampai ke bawah ya. Yang ini sama G12 dikali dengan D3. Inilah yang dinamakan dengan sel absolut, artinya selnya itu terkunci jadi tidak bergeser. Mau kita copy ke manapun akan tetap terkunci, tidak bergeser. Itulah yang dinamakan dengan sel absolut. Lain dengan sel relatif. Kalau sel relatif itu ketika kita dikopikan datanya ke tempat yang lain maka akan bergeser atau akan berubah.